Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunungnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa para pemirsa terkasih, kami menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada dalam episode terbaru program studi harian kita, Semua Kitab Suci, di mana kami menyajikan tentang studi yang menyeluruh seluruh isi kitab di dalam Alkitab, dari Kejadian hingga Wahyu. Sekarang kita sudah sampai di Injil Matius pasal yang ke-5. Di awal pasal 5, kita menemukan khotbah di bukit yang merupakan khotbah pertama dalam Injil Matius. Ini termasuk dalam pasal 5, 6, dan juga pasal yang ke-7. Hari ini kami akan mengambil gambaran umum tentang khotbah ini. Kemudian kita akan mulai mempelajari ayat dari 1 sampai 20 dari pasal yang ke-5. Saya mendorong Anda untuk mengambil Alkitab Anda dan mengikuti studi ini hingga selesai. Jika Anda memiliki pertanyaan atau kebutuhan tentang topik, atau tentang bahasan manapun dari Alkitab atau unsur manapun dari iman kekristenan, Anda bisa kirimkan pertanyaan Anda dan kami akan coba menjawabnya. Sekarang izinkan saya menyambut tamu kehormatan di studio, hamba Tuhan Yosef Riyad. Selamat datang Saudara Yosef. Selamat datang Saudara Riyad. Sebuah kehormatan. Tuhan berkati Anda. Juga para hadirin di studio, selamat datang. Saudara Yosef, kita sudah mulai masuk ke pasal ke-5 dan kita akan mulai dengan khotbah di bukit. Mohon berikan kami gambaran umum tentang khotbah ini. Terpanjang dari semua khotbah Kristus dan yang paling terkenal sebenarnya. Ajarannya sungguh mulia dan hebat. Sampai-sampai banyak orang mengaguminya. Seperti Gandhi misalnya, dia mengagumi khotbah di bukit dan Kristus yang mengkhotbahkannya. Namun beberapa orang lain mungkin tidak suka dan berkata ajaran itu tidak cocok dengan dunia kita tinggali yang lebih mirip hutan belantara. Di mana yang kuat memakan yang lemah, Yang hidup adalah yang di mana terkuat. kelangsungan hidup adalah untuk yang terkuat dan paling ganas. Jadi orang-orang telah terpecah. Dan khotbah ini seperti orang yang mengkhotbahkannya, ditetapkan untuk kejatuhan dan kebangkitan banyak orang. Jadi beberapa orang tersandung karenanya. Dan beberapa diberkati dan menikmati kemenangan demi kemenangan karena ajarannya dan guru besar yang telah mengajarkannya. Jadi untuk meringkas apa yang saya katakan, khotbah ini khotbah terpanjang dan paling terkenal dari seluruh khotbah Kristus. Dan seperti yang kita ketahui, Injil Matius dikenal memiliki banyak khotbah. Yang ini dianggap sebagai khotbah Kristus yang paling terkenal, tetapi bukan yang terakhir. Apakah khotbah-khotbah Kristus yang lain ada dalam Injil Nah, Matius? misalnya dalam pasal 10, khotbah akan misi. Pasal 13, perumpamaan kerajaan surga. Pasal 18, moral-moral mereka yang berada di dalam lingkaran ini. Ada khotbah keempat di pasal 23 yang bisa kita sebut khotbah kesengsaraan. Dan akhirnya khotbah di Bukit Zaitun tentang tanda-tanda akhir zaman. Dalam Matius 24 dan 25. Ini adalah khotbah pertama bagi Kristus dalam Matius. Ya. Disebut khotbah di gunung atau Ya. khotbah di bukit. Benar. Pasal yang ke-5, 6, dan 7. Ya. Jika Anda membagi khotbah ini menjadi beberapa bagian, bagaimana Anda melakukannya? Ya, dibagi menjadi seperti yang kita lihat di sini menjadi beberapa pasal dan saya pikir ini adalah pembagian yang indah. Untuk pasal 5 berbicara tentang topik tertentu, pasal 6 berbicara tentang yang kedua, pasal 7 berbicara tentang yang ketiga. Jika saya meringkas pasal 5 dalam satu kata, saya akan katakan kebenaran sejati. Pasal 6, ibadah yang benar. Pasal 7, penilaian yang benar. Atau jika saya ingin menautkan 3 pasal dengan pribadi-pribadi Trinitas, saya akan katakan bahwa pasal 5 berhubungan Roh Kudus, karena kamu tidak akan pernah bisa menghidupi semua. Prinsip hidup hebat tanpa hadirnya Roh Kudus di dalam hatimu. Pasal 6 berbicara tentang Bapa karena kata Bapa disebutkan di khotbah di bukit 17 kali. Sementara di pasal 6 saja sudah disebutkan 12 kali. Jadi pasal 6 berfokus pada Bapa
Dan jika Roh Kudus ditemukan di pasal 5 dan Bapa di pasal 6, maka pasti kita akan menemukan Kristus. Hakim sejati dalam pasal 7 yang berbicara tentang Kristus. Baik. Apakah khotbah di bukit jadi jalan untuk pergi ke surga? Maksud saya, jika manusia mengikuti cara-cara itu, dan kata-kata yang disebutkan dalam khotbah di bukit, akankah dia akhirnya mencapai surga? Karena banyak yang memperkenalkan khotbah ini sebagai cara masuk surga. Memang banyak yang lakukan itu, tapi saya akan mengatakan faktanya. Ini tidak benar adanya juga. Jika seseorang membaca khotbah ini dan menyukainya dan berkata, mulai hari ini saya akan lakukan seperti yang dikatakan khotbah di bukit untuk mencapai surga, saya akan memberitahunya Anda tidak mengerti. Kata pertama dalam khotbah ini berbahagialah. Orang yang miskin di hadapan Allah. Anda tidak tampak miskin, tapi Anda merasa dalam diri Anda bahwa Anda dapat melakukan apa yang tertulis. Maka Anda jauh dari mengerti isi khotbah itu. Sebenarnya ini bukan jalan orang berdosa ke surga, melainkan itu adalah cara hidup surgawi bagi murid orang suci, orang percaya. Jika Anda ingin hidup di bumi seolah-olah Anda berada di surga, maka jalankan ajaran-ajaran ini, khotbah mulia ini, khotbah di bukit. Seseorang menamai khotbah ini konstitusi raja. Benar. Untuk raja yang mempersembahkan dirinya kepada bangsa, meletakkan konstitusi di mana ia akan berurusan dengan warga kerajaan berdasarkan itu. Dan beberapa, sebut saja, peraturan internal di sekolah di mana Kristus merupakan pelajaran maupun gurunya. Baik, mohon beri gambaran tentang bagian di pasal 5, apa topik utama dalam pasal kelima ini? Ya, jika saya membagi pasal 5, saya akan mengatakan ayat 1 dan 2 adalah pengantar untuk khotbah. Dari ayat 3 sampai ayat yang ke-12, orang-orang yang benar-benar bahagia, mereka yang Kristus telah berkati. Dari ayat 13 sampai ayat yang ke-16, kita melihat pengaruh para putra dan putri kerajaan. Dari ayat 17 sampai ayat 20, Kristus, hukum, dan kerajaan. Kemudian kita memiliki aplikasi praktis dari ayat 21 sampai akhir pasal. Ini semua adalah 6 aplikasi praktis yang membandingkan antara apa yang dikatakan orang dahulu dan apa yang Kristus katakan. Baik, izinkan saya membaca beberapa ayat kemudian akan bertanya. Silakan. Melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit. Dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah mereka yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya karena kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah kamu jika karena aku, kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Mohon beri komentar tentang ayat 1 dan 2. Ayat 1 dan 2, Kristus naik ke bukit. Dan memang tempat seperti ini sangat cocok. Karena dia berbicara pada kita tentang sebuah kerajaan, kerajaan surga. Dia berbicara tentang karakteristik putra dan putri kerajaan. Seseorang membuat perbandingan antara Musa ketika dia naik ke atas Gunung Sinai dan Tuhan turun ke Gunung Sinai. Pemandangannya sangat mengerikan bahwa Musa berkata, "Aku gemetar ketakutan." Ada juga gunung lain di akhir kitab Ulangan. Kita membaca tentang Gunung Ebal, gunung kutukan. Kami tidak menemukan banyak dalam perjanjian lama berkat gunung Gerizim, tapi kita membaca tentang kutukan gunung Ebal. Seolah perjanjian lama penuh dengan guturan kilat dan bunyi suara yang buat mereka yang mendengarnya mohon supaya jangan lagi berbicara pada mereka. Kita juga melihat gunung kutukan. Lalu di mana berkat dan ucapan bahagia itu? Di sini, Di atas bukit. Dia naik ke bukit dan dia membuka mulutnya. Dan kata pertama yang dia ucapkan, berbahagialah. Kita baca kata berbahagialah 50 kali dalam perjanjian baru. Ucapan bahagia pertama ditemukan di sini, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Dan ucapan bahagia terakhir dalam Injil ditemukan dalam Yohanes 20, berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun telah percaya. Siapakah orang-orang Kristen saat ini? Mereka percaya meskipun mereka belum melihat. Berbahagialah mereka. Dalam kitab Wahyu saja kita membaca sekitar 7 ucapan bahagia berturut-turut. Awal pelayanan Kristus adalah di Kapernaum yang berbicara tentang kenyamanan. Ya. Dan kata-kata pengajaran pertama yang Kristus katakan adalah ucapan bahagia. Ya. Untuk pelayanan Kristus bersamaan dengan khotbah Kristus terbungkus dalam kebahagiaan dan kenyamanan.
Benar. Ya, terima kasih. Kita rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Orang miskin dalam roh yang disebutkan pada pasal 5 ayat 3, apakah mereka orang-orang miskin yang memiliki masalah keuangan atau kepada siapa sebenarnya hal itu ditujukan? Silakan. Memang benar bahwa orang miskin dan orang yang kurang mampu biasanya dekat dengan hati Tuhan. Namun itu tidak selalu terjadi. Kadang kita melihat orang miskin namun dia penuh dengan kesombongan. Atau seorang yang lemah namun dia durhaka seperti yang dikatakan dalam Roma pasal 5. Anda akan berpikir bahwa orang yang lemah harus mohon demi simpati rakyat. Tapi tidak, dia durhaka dan penuh dengan fitnah. Di sini dia berkata, berbahagialah orang miskin di hadapan Allah, tidak mengacu pada mereka yang kantongnya kosong. Mereka pada mereka yang merasa kosong dalam hatinya, kita tidak punya apa-apa. Kita miskin. Saya berharap saya selalu punya karakteristik ini bahwa ketika Kristus pertama kali membuka mulutnya, dia berkati orang-orang yang memilikinya. Kita juga memiliki sebuah ayat dalam Yesaya 66, tetapi kepada orang inilah aku memandang. Kepada orang yang tertindas dan patah semangatnya dan yang gentar pada firman-Ku. Yang membenci firman Tuhan dan berpikir bahwa dia adalah seorang profesor untuk menilai firman Tuhan bukanlah miskin dalam roh. Orang yang terus mengoreksi apa yang Tuhan katakan dengan berkata inspirasi itu benar di bagian ini dan salah di bagian itu. Tidak miskin dalam roh dan tidak diberkati sama sekali. Tetapi orang yang dalam hatinya merasa sangat miskin secara rohani. Dan dia sangat membutuhkan Tuhan, itulah orang miskin dalam roh. Ucapan bahagia pertama adalah untuk orang miskin dalam roh yang merasakan kebutuhan mereka akan Tuhan. Mereka diremukkan dalam roh. Ya. Ucapan bahagia kedua, berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Jenis pelayat apa yang dia maksud di sini? Ada yang berduka karena kerugian finansial. Beberapa berduka karena kehilangan uang. Tapi pelayat seperti apa yang bisa dihibur? Ada pemuda tentang yang Alkitab berkata dia pergi dengan sedih, bagian ini bukan untuknya. Orang yang berduka harus berkabung dulu pada dosa-dosanya. Saya pikir kita melihat gambar untuk orang yang benar-benar berduka, seperti Daud ketika berdosa. Setiap malam aku menggenangi tempat tidurku dengan air mataku, aku membanjiri ranjangku. Dia tidak berpura-pura bahwa dia sedih. Dia benar-benar sedih dan berduka, bukan? Juga yang berduka atas dosa orang lain. Dan ketidaktahuan orang, dan dia mengatakan dalam Mazmur, mataku meneteskan aliran air mata. Mengapa? Karena orang tidak menuruti hukum-Mu. Orang-orang berpisah dari Tuhan dan penolakan mereka untuk keselamatannya membuat orang percaya sedih. Paulus berkata, kunyatakan pula sekarang sambil menangis banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kenapa ia menangis? Karena mereka adalah musuh salib Kristus. Karena kesudahan mereka ialah kebinasaan. Itu adalah jenis berkabung yang Tuhan puji. Oke, setelah itu ia berkata, berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Siapa yang lemah lembut, Saudara Yosef? Orang yang lemah lembut adalah orang yang merasa jauh di lubuk hatinya bahwa dia bukan apa-apa. Saya dapat katakan tentang diri saya bahwa saya bukan apa-apa. Tapi saya tidak senang ketika Anda mengatakan bahwa saya bukan apa-apa. Siapapun yang melakukan itu bukanlah orang yang lemah lembut. Anda tidak bisa memberikan kemarahan pada orang yang lemah lembut. Karena apapun yang kamu katakan, dia sudah benar-benar dan jujur merasa jauh di lubuk hatinya bahwa dia bahkan lebih rendah dari apa yang Anda katakan. Itu sebabnya Anda tidak bisa membuatnya marah. Bagaimana Anda bisa? Benar. Apapun yang Anda lakukan padanya, dia tetap merasa bahwa dia kurang dari apapun sehingga Anda tidak bisa memprovokasi dia. Kemudian berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran karena mereka akan dipuaskan. Apa artinya orang yang lapar dan haus akan kebenaran? Seseorang menyatakan tentang ayat yang indah ini yang hanya terdiri dari beberapa kata bahwa itu adalah Injil miniatur. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran karena mereka akan dipuaskan. Hanya beberapa kata. Artinya aku merasakan lapar dan haus. Ngomong-ngomong, ketika manusia lapar ataupun haus, tak ada yang bisa menggantikan makanan untuknya. Katakanlah saya lapar. Nah, jika Anda mainkan musik yang luar biasa untuk saya akan beritahu Anda, tolong beri saya makan dulu, lalu lakukan apa yang Anda suka. Saya lapar atau aku haus. Nah, manusia lapar dan haus tetapi bukan untuk makanan ataupun air. Tapi di sini Kristus menggunakan gambaran ini. Kebutuhan mendesak ini seperti yang kita lihat pada bayi ketika tiba waktunya untuk menyusui bayi, tidak peduli apa yang Anda lakukan padanya, dia menolak semuanya. Ini adalah waktunya untuk makan. Berbahagialah orang yang memiliki keinginan seperti itu untuk
kebenaran. Saya ingin menyenangkan Tuhan dengan hidup saya. Saya lapar dan haus akan kebenaran. Dan Tuhan beritahu mereka bahwa mereka akan dipuaskan. Tuhan berjanji akan memuaskan mereka yang lapar dan haus akan kebenaran. Ya, Tapi banyak orang yang haus akan uang dan jabatan. Tuhan tidak pernah berjanji untuk memuaskan tentang hal-hal seperti itu. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan diberi belas kasihan. belas kasihan. Seorang percaya berdiri di tengah belas kasih yang telah diterimanya dan pengampunan yang dia harapkan. Itu alasan baginya itu selalu memberi belas kasihan. Ya, Saya menerima belas kasihan dari Tuhan. Oleh kemurahan Allah, kami tidak tawar hati. Dan saya menantikan belas kasihan Tuhan kita Yesus Kristus yang menuntun kepada hidup yang kekal, Yudas 21. Jadi jika saya telah menerima belas kasihan dan menanti belas kasihan, apa yang saya tunjukkan kepada orang miskin di sekitar saya? Saya harus tunjukkan belas kasihan. 2 kali dalam Injil ini, Kristus mengingatkan kita dengan ayat disebutkan dalam Hosea 6. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan. Saudara Yosef, mohon komentari ucapan berbahagia lainnya dari ayat 8 sampai yang ke-12. Ayat 8, berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Yang suci hatinya. Mereka tidak akan melihat Tuhan dengan mata fisik yang sebenarnya, maka dia tidak berkata, berbahagialah mereka yang memiliki penglihatan mata yang sempurna. Atau mereka yang melihat dengan sangat baik, tidak, berbahagialah orang yang suci hatinya. Karena aku melihat Allah dengan hatiku. Seperti himne yang berbunyi, aku melihatmu dalam cahaya lembut pagi dalam warna bunga di antara cabang-cabang. Dan aku mendengar suaramu di mana-mana. Dan aku mendengarkanmu di dalam hati yang hening. Maka aku melihat Allah. Jika hatiku bersih, maka aku bisa melihat Allah. Jika hatiku kotor, tidak aku takkan melihat Allah. Berbahagialah orang yang suci hatinya. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Perdamaian itu indah. Tuhan membuat damai di surganya yang tinggi. Tuhan mengutus anaknya untuk berdamailah dengan darah salibnya. Dan berbahagialah setiap orang yang berusaha berdamai, dimanapun berada di antara tetangga ataupun kerabat atau saudara. Kita perlu berdamai, mereka disebut anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Dan akhirnya berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Di sini kita melihat sumber rasa sakit ada 2. Pertama demi kebenaran, kemudian demi Allah. Sebenarnya keduanya baik, tetapi penderitaan demi Allah memiliki pahala yang lebih besar. Menurut saya setiap pemimpin atau tuan, siapa yang telah memiliki pengikut untuk dirinya sendiri dan menyatakan rencana untuk memperluas kerajaannya, tidak akan memberitahu risiko ini. Sebaliknya kita mengharapkan dia untuk memberitahu mereka kebalikan dari ayat 10 dan 11. Berbahagialah Anda jika Anda menang, berbahagialah Anda jika Anda membunuh, berbahagialah Anda jika Anda menaklukkan dan menjarah. Berbahagialah kamu jika kamu menjarah dan membakar dan menaruh ketakutan di hati orang-orang. Karena dengan melakukan ini kerajaan akan berkembang dan akan berakar makin kuat. Tapi Kristus berkata, berbahagialah kamu jika orang mencaci kamu dan menganiaya kamu dan mengucapkan segala macam kejahatan terhadap kamu dengan dusta. Oleh karena aku, mohon buat perbandingan antara kedua peran yang berbeda ini. Nah, seseorang berkata raja ada 3 jenis, sedih, buruk, atau gila. Entah gila atau Sedih atau buruk. Sedih itu adalah jenis kerajaan dan raja di bumi, tapi betapa diberkatinya kita dengan raja yang adil ini. Yang tidak seperti orang lain di dunia, lihatlah seorang raja akan memerintah dalam kebenaran. Raja itu yang akan menyebarkan kedamaian di seluruh bumi. Dan itu akan terjadi ketika Kristus memerintah. Hal yang ditawarkan kepada bangsa bodoh ini. Tetapi dalam Kisah Para Rasul 3, Rasul Paulus melanjutkan dengan mengatakan Kristus itu harus tinggal di surga sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Saat-saat yang indah akan datang. Dunia akan menyaksikan hari-hari bahagia ketika Kristus memerintah. Dan saya percaya bahwa hari ini kita melihat pemandangan di sekitar kita. Bagaimana kondisi dunia? Secara ekonomi, politik, dan militer, semuanya berteriak dan memohon. Meminta surga untuk ikut campur dan mengirim raja yang memiliki hati Allah sendiri. Matahari kebenaran membawa kesembuhan. Terima kasih Saudara Yosef, kita rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin.
Mengapa di awal ayat 13 Tuhan berkata bahwa warga kerajaan itu seperti terang dan garam? Silakan. Nah, saya melihat perbandingan Kristus dengan orang percaya dengan garam dunia dan terang dunia, bahwa mereka tidak hanya berbeda dari yang lain, tetapi juga pengaruh mereka berbeda. Dan kita perhatikan bahwa pengaruh garam dan cahaya itu tenang. Maksud saya, garamnya tidak mengeluarkan suara, namun memiliki dampak. Cahaya tidak mengeluarkan suara, tetapi berdampak. Apa itu garam? Garam memiliki setidaknya 3 keuntungan atau 3 poin dampak. Pertama, garam membuat Anda haus. Ketika Anda makan sesuatu yang asin, Anda haus. Dan saya percaya bahwa orang percaya harus membuat orang haus. Karena Kristus yang bersamanya adalah sumber kehidupan. Saya tidak bisa memuaskan dahaga orang lain, tapi saya dapat membuat mereka haus akan Dia yang dapat memuaskan dahaga mereka, yaitu Kristus. Kemudian garam, selain menimbulkan rasa haus, itu juga menambah rasa untuk makanan. Di dalam kitab Ayub, dapatkah makanan tawar dimakan tanpa garam? Kami biasa mengatakan pepatah lama itu, Anda merusak resep untuk garam senilai 1 sen. Itu berarti bahwa garam itu murah, tidak memakan biaya banyak, namun memiliki dampak yang sangat baik. Ketika digunakan dalam makanan, itu memberikan rasa, tidak peduli seberapa mahal Anda membayar pesta makan malam Anda, hanya garam yang membuat makanan terasa enak. Hal yang ketiga, sebelum manusia menemukan lemari es, garam adalah cara yang efektif untuk melestarikan atau untuk menghentikan meluasnya kebusukan. Dan saya percaya bahwa orang percaya harus membuat orang haus, orang beriman harus menghentikan meluasnya kebusukan. Itu tentang garam. Sementara cahaya bagus untuk mata. Benar-benar suram ketika terjadi kegelapan atau saat listrik padam. Kita merasa tertekan dan sedih. Orang beriman harus menyebarkan semangat, keceriaan, dan kegembiraan dimanapun dia berada. Dan saya percaya bahwa orang percaya yang dekat dan terhubung dengan Kristus adalah orang yang percaya dengan pengaruh yang sangat positif bagi orang-orang sekitarnya. Jangan lupa bahwa Kristus telah berkata, "Aku adalah terang dunia." Tapi dia juga berkata kepada murid-muridnya, "Kamu adalah terang dunia." Tentu saja dia tidak memberitahu mereka, jadilah garam dunia. Ya, Dan jadilah terang dunia. Kamulah garam dan terang dunia. benar. Saya ingin pindah ke ayat 17 sampai ayat 20. Saya akan baca kemudian akan bertanya. Silakan. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakan melainkan menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, 1 iota atau 1 titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan duduk di tempat paling rendah di dalam kerajaan sorga. Tetapi yang melakukan dan mengajarkan segala perintah hukum Taurat akan menduduki tempat yang tinggi dalam kerajaan sorga. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamanmu tak lebih benar daripada hidup keagaman ahli Taurat dan orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Ya. Saudara Yosef, apa arti ungkapan, aku datang bukan untuk meniadakan melainkan untuk menggenapinya? Orang-orang berpikir bahwa Kristus membawa revolusi, entah putih atau merah. Kristus tidak membawa revolusi untuk menghapuskan ajaran hukum Taurat. Mungkin orang berpikir demikian, tapi di sini Kristus mengoreksi pikiran mereka. Jangan mengira bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Lalu mengapa kau datang Tuhan? Aku datang untuk menggenapi. Ada kesalahan umum di sini, di antara orang banyak atau orang Kristen. Siapa yang mengira bahwa menggenapi berarti menambah? Tidak, menggenapi bukan berarti menambah Untuk sama mencapai. sekali. Lebih tepatnya mencapai. Maksud saya, jika hukum dibawa melalui Musa, apakah perlu anak Allah menjadi manusia hanya untuk menambahkan sepotong kecil di dalamnya? Dan apakah hukum tidak lengkap sebelum kedatangan Kristus? Mengapa Anda tidak membaca Mazmur 19 ayat 7? Taurat Tuhan itu sempurna. Tuhan itu sempurna. Maka kemudian hukum tidak sempurna setiap saat dan Kristus tidak menambahkan apapun ke dalam hukum. Lalu apa artinya menggenapi? Untuk mencapai seperti Anda katakan. Dengan kata lain, hukum menceritakan tentang hal-hal yang akan terjadi. Para nabi menceritakan tentang seseorang yang akan datang. Seperti yang telah kita baca dalam pasal 1 dan 2 dari Injil ini. Jadi apa yang diucapkan akan terpenuhi. Misalkan Kristus tidak datang, Maka hukum tak terpenuhi. akan ada hal-hal yang menunggu untuk dipenuhi. Dan belum terpenuhi sampai sekarang. Dengan kedatangan Kristus, hukum telah diganti, atau jika saya mengatakan sesudah itu karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia supaya genaplah apa yang tertulis dalam kitab suci, aku haus. Dia bahkan tak menghapus satu ayat disebutkan dalam Mazmur 69. Tidak pernah. Aku haus, lalu mereka memberi dia anggur asam dan dia berkata, sudah selesai. Semua yang tertulis tentang Kristus terpenuhi.
Oleh karena itu, Kristus tidak membawa revolusi baik putih ataupun merah untuk menghapuskan ajaran Taurat, melainkan Dia datang agar dalam Dia ada peraturan atau hukum Taurat dan nubuat para nabi yang terpenuhi. Baik, konsepnya sangat jelas dan sederhana, Saudara Yosef. Dia tidak datang untuk menyelesaikan sesuatu yang tidak sempurna. Dia tidak datang untuk menambah hukum karena hukum tidak sempurna. Dia tidak hanya datang untuk memenuhi perintah hukum, yaitu jangan membunuh, maka dia tidak membunuh. Jangan berzina, jadi dia tidak melakukannya. Bukan hanya itu. Tetapi dia datang untuk menggenapi tujuan hukum. Tepat. Karena jika Kristus tidak datang, sesuatu akan hilang. Karena hukum menuntun kepada Kristus dan penebusan Kristus. Tepat. Baik, terima kasih. Untuk ayat 20, silakan. Kami tidak ingin melewatkannya. Jika hidup keagamanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli Taurat dan orang Farisi, kamu tak akan masuk dalam kerajaan sorga. Apa artinya? Ada pepatah umum di zaman Kristus bahwa jika hanya 2 orang yang masuk surga, salah satunya adalah seorang Farisi dan yang lainnya seorang ahli Taurat. Di sini Kristus mengatakan sesuatu yang sangat bertentangan dengan apa yang orang harapkan. Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kamu tak akan pernah masuk kerajaan, kamu tidak akan masuk sama sekali. Kecuali keagamaanmu melebihi. Artinya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi jauh di bawah bahkan standar. tidak perlu bermimpi. Dan tentu saja, mengapa Tuhan tidak puas dengan keagamaan ahli Taurat dan orang-orang Farisi? Kita mengerti dari seluruh pasal ini bahwa semua itu adalah kebenaran luar yang hanya peduli pada penampilan. Dan Tuhan tidak menyukai apa yang tidak nyata. Dia ingin sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin. Jadi kerajaan sorga bukanlah tentang tempat, tetapi masuk ke dalam lingkaran yang mengakui pemerintahan Kristus dan pemerintahan surga. Ya. Baik, kita telah di akhir episode, mari rangkum bersama para hadirin. Apa yang telah Anda pelajari? Kita belajar bahwa khotbah di bukit terbagi menjadi 3 pasal, yaitu pasal 5, pasal 6, dan pasal 7. Kita bisa namai pasal 5 sebagai kebenaran sejati, dan pasal 6 penyembahan sejati, dan pasal 7 penghakiman sejati. Dan jika kita sambungkan ketiga pasal ini kepada Tritunggal, kita menemukan bahwa pasal 5 berbicara tentang Roh Kudus, pasal 6 berbicara tentang Bapa, dan pasal 7 berbicara tentang Kristus, jaksa yang sejati. Terima kasih. Berbahagialah orang yang berduka cita, tidak mengacu pada mereka yang berduka atas kesulitan mereka, tapi meratapi dosa-dosanya. Orang beriman meratapi dosanya, seperti Daud yang membanjiri tempat tidurnya dengan air mata setiap malam. Terima kasih. Kita belajar bahwa orang percaya itu seperti garam karena 3 alasan. Pertama, dia membuat orang haus untuk mata air sejati yang memuaskan dahaga orang, yaitu Tuhan. Namun dia sendiri tidak bisa memuaskan dahaga orang. Hal kedua, memberi rasa pada makanan. Ketiga, menghentikan meluasnya korupsi. Jadi, orang beriman harus mengurangi atau menghentikan korupsi di dunia. Dia juga seperti terang, karena Tuhan berkata, "Akulah terang." Kita menggambarkan dan memantulkan cahaya Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih Saudara Yosef, Tuhan memberkati. Pemirsa terkasih, saya mengundang Anda menerima Kristus. Sampai jumpa kembali di episode selanjutnya. Tuhan menyertai. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski dunia. Ubah dan bebaskan aku.